Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat. Salam sehat. Teman-teman semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya calon guru penggerak angkatan yang ke-9 dengan nama Hotlor Pandiangan. Saya berasal dari SDN 013 Kupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Izinkan saya menyampaikan salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memaparkan hasil pemahaman saya terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara terkait modul 1.1, yaitu demonstrasi kontekstual 1.1. Pertama yang saya pahami adalah tujuan pendidikan, yaitu menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya masing-masing, sampai menuju keselamatan dan kebahagiaan, menjadi sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, yang kedua yang saya dapatkan adalah 3 semboyan pendidikan. Yang pertama adalah Ingarso Suntulodo. Ingarso Suntulodo menjelaskan gimana seorang guru, tenaga pengajar harus mampu menjadi teladan, baik peserta didik, baik melalui perkataan, tindakan, dan perbuatan. Yang kedua adalah Inmadia Mangunkarso. Inmadia Mangunkarso adalah di mana seorang guru harus mampu membangkitkan semangat peserta didik, menyampaikan ide-ide supaya semangatnya yang tadi lemah, tadinya semangatnya turun, bangkit kembali untuk melaksanakan pembelajaran atau mengikuti pembelajaran. Yang ketiga adalah Tut Yuri Handayani. Seorang guru harus mampu memberikan motivasi, dorongan kepada peserta didik sampai kepada mencapai tujuan daripada pembelajaran ataupun mencapai cita-cita peserta didik tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan seorang guru itu adalah seperti seorang petani, yang mana seorang guru harus mampu menjadi seperti petani, di mana seorang petani ketika menghasilkan hasil padi yang luar biasa, hasil padi yang memuaskan, maka dia harus melakukan beberapa kegiatan tertentu. Misalnya adalah mengolah tanah. Mengolah tanah sampai subur. Dengan berbagai cara dia harus menyanyi, mencangkol, membajak, menggemburkan tanah, kemudian mencampur dengan pupuk kandang dan lain sebagainya. Setelah diolah, maka harus ada bibit. Nah, bibit-bibit ini adalah kita tidak tahu kualitas bibit tersebut. Nah, setelah disemai, maka dia akan tumbuh. Nah, ketika bibit ini tumbuh, di situ kita bisa baru melihat ada yang tumbuh dengan sempurna, ada yang tumbuh dengan biasa saja, dan lain sebagainya. Nah, seorang petani harus berusaha bagaimana tumbuh-tumbuhan bibit-bibit tadi yang sudah tumbuh ini, benih ini akan bertumbuh dengan sempurna sampai dia menghasilkan hasil yang memuaskan. Dengan cara apa? Pasti dengan cara memberi air yang secukupnya, memberikan cahaya matahari, kemudian memberikan pupuk, menghilangkan atau menyemprot pestisida supaya hama-hamanya hilang dan lain sebagainya. Maka dengan kesabaran, dengan waktu yang lama, dia akan menghasilkan padi yang luar biasa atau hasil yang memuaskan. Nah, dan juga seorang petani sehebat apapun, dijelaskan di situ, tidak akan bisa mengubah tanaman yang dia tanam itu menjadi tanaman yang lain. Artinya seorang guru pun harus demikian. Nah, dari semua penjelasan yang saya dapatkan, banyak hal yang sudah saya dapatkan. Paling yang pertama adalah bagaimana seorang guru bisa menjadi guru yang berpihak pada peserta didik. Berpihak kepada peserta didik artinya adalah memahami kodrat peserta didik tersebut, sehingga kita bisa menuntun mereka sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik tersebut. Artinya, untuk bisa menjadi seorang guru yang berpihak kepada peserta didik, ada banyak hal yang kita harus persiapkan. Yang pertama adalah sebagai seorang guru harus mampu memahami model pembelajaran, metode pembelajaran yang menarik hati atau menarik keinginan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Artinya model dan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, seorang guru harus mampu melakukan pengajaran yang berdiferensiasi. Yang ketiga, seorang pengajar juga harus memahami karakter peserta didik. Nah, dengan berbagai hal ini, maka
kita nantinya akan bisa menjadi guru yang sudah eh, berpihak kepada peserta didik. Setelah juga saya memahami daripada apa yang sudah dijelaskan menurut filosofi daripada Bapak Ki Hajar Dewantara, ternyata kami sudah menerapkan beberapa kegiatan tersebut di sekolah di SDN 013. Yang sudah kami lakukan adalah yang pertama adalah kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan ini kami adakan dengan cara di mana guru-guru melatih sesuai bidangnya, tetapi peserta didik yang menentukan dan memilih mana kegiatan ekstrakurikuler yang mereka inginkan atau sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Yang kedua adalah kegiatan kerohanian, yaitu bertakwa dan beriman, yang dilaksanakan setiap hari Jumat dengan nama kegiatan adalah Budi Pekerti. Budi Pekerti dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing yang dianut oleh peserta didik. Yang agama Islam biasanya melakukan kegiatan membaca Al-Quran, membaca Yasin, dan mendengarkan tausiah. Yang berikutnya adalah yaitu kegiatan pelaksanaan Budi Pekerti yang lain seperti misalnya 5S. Nah, 5S ini kita terapkan setiap hari, bahkan di sekolah sebelum pembelajaran pun selalu kita ingatkan bagaimana seorang siswa harus mempraktekkan, mengaplikasikan daripada karakter ini, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, dengan begitu secara otomatis kegiatan ini akan menanamkan nilai-nilai karakter, nilai-nilai luhur kepada peserta didik tersebut. Nah, beberapa juga kegiatan yang lainnya adalah kita sebagai tenaga pengajar, beberapa dari kami juga sudah mengajar dengan metode, dengan model yang bervariasi. Ada juga di antara kami, saya pribadi juga sudah beberapa kali menggunakan teknologi dalam mengajar peserta didik dalam kelas. Kita juga sudah mengajar dengan metode ataupun pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu melalui kerja kelompok, melalui presentasi di depan, bahkan membuat proyek dan lain sebagainya. Untuk menjadi seorang guru yang berpihak kepada peserta didik, ada tantangan yang saya hadapi. Yang pertama adalah masih banyak peserta didik yang kurang memiliki minat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sudah suguhkan. Sepertinya mereka biasa aja. Yang kedua adalah masih ada beberapa di antara kita sebagai teman-teman guru yang merasa pemahamannya tidak menyeluruh terkait daripada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga adalah tantangan yang mungkin akan saya alami adalah yaitu pembagian waktu yang tidak maksimal, di mana sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang kepala rumah tangga dan juga sebagai orang yang ikut mengambil bagian pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Nah, hal ini juga yang menjadi tantangan yang saya hadapi sampai sekarang ini, juga terkait sarana dan prasarana yang tersedia, baik yang saya miliki sendiri maupun yang tersedia di sekolah kan. Nah, namun setelah saya pahami ternyata tantangan ini tidak boleh dibiarkan, tetapi harus dicari solusinya. Nah, solusi yang pertama adalah bagaimana saya harus terus belajar. Seperti yang sudah sampaikan di awal, akan terus belajar mengikuti pelatihan-pelatihan yang membantu mengembangkan pemahaman saya atau pengetahuan saya terkait pengajar atau sebagai guru yang profesional yang bisa berpihak kepada peserta didik. Solusi yang kedua adalah menjalin kerjasama dengan kepala sekolah, guru-guru, orang tua, dan peserta didik dalam mengembangkan ataupun mencapai target, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Yang ketiga adalah mengarahkan atau memotivasi teman-teman sejawat agar bisa terus bekerja sama untuk mengembangkan kemampuan kita masing-masing terkait cara mengajar sesuai dengan harapan daripada filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sampai hari ini demikian mungkin yang bisa sampaikan terkait daripada pemaparan saya, pemahaman saya terkait modul 1.1, yaitu demonstrasi konstekstual terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa membantu atau bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.